There's not much to do when all I can is Assalamualaikum, think kembali lagi di about channel aku. Alhamdulillah bisa share lagi aktivitasku don't sehari-hari know di where rumah. you are. Nah, ini tuh tepatnya di 'Cause you're sore hari ya mine. teman-teman. Ini aku mau It's bakar been sampah way dulu too di belakang rumah. long. Oh ya, sebelum lanjut If I could lagi ke lay down videonya, di sini aku beside mau you nanya nih teman-teman without semua, worry, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan that's all rezekinya, I juga do. urusannya ya. Amin. I'll get Nah, you to ini tuh numpuk say banget di belakang rumah that I aku, was padahal pas missing. waktu kapan If ya I aku could lay bersihin down sampai bersih beside you, banget. I Tapi would ini udah numpuk aja worry. gitu ya, karena kemarin bapak mertua itu nebangin pohon mangga yang kayak ranting-rantingnya itu udah kemana-mana gitu, terus dipotong ya teman. Dan alhasil di belakang rumah aku itu numpuk lagi ya sampahnya, tapi ini aku cicil sedikit-sedikit gitu ya buat bakar sampahnya. Apalagi kalau sampah yang dari dalam rumah itu kan udah keadaan kering ya, jadi dibakarnya tuh gampang. Beda sama yang dari luar gitu ya, karena udah musim penghujan, jadinya tuh agak basah-basah gitu, agak susah buat dibakar. Nah, ini sapunya aku buang aja ya teman-teman, gak guna gitu ya. Aku sapuin di sini tuh susah banget karena banyak ranting-ranting ataupun bonggol-bonggol pisang kayak gitu. Jadi aku gunain aja lah kayu gitu ya, diserok-serokin pakai kayu biar lebih cepat daripada pakai sapu kayaknya melenyot-melenyot gitu ya. Jadi di sini aku tumpuk-tumpukin sampahnya, aku kumpulin gitu. Nah, ini susah banget buat nyalanya ya teman-teman. Karena memang udah ketumpuk lagi gitu ya. Jadinya tuh selalu basah karena gak kena sinar matahari gitu ya. Nah, setelah musim penghujan di sini tumbuhannya udah mulai hijau-hijau lagi ya teman-teman. Kayaknya tangan aku udah gatel banget pengen ngambil itu daun singkong. Karena di tempat aku banyak banget daun singkong ya, kayak di pinggir rumah, di belakang rumah itu pasti ada daun singkong. Lumayan lah ya teman-teman buat masak di saat kita apa ya? Tanggal tua gitu ya, gak ada uang terus memanfaatkan apa yang ada di halaman rumah gitu ya. Nah, setelah aku nyapuin di belakang, aku bakar-bakar sampah di belakang sekalian menghirup udara segar meskipun sore hari gitu ya teman-teman. Karena memang habis gerimis gitu, jadinya tuh seger banget udaranya. Nah, lanjut di sini aku buat ngerjain pekerjaan aku yang tiada habisnya setiap hari, pasti aku kerjain seperti ini, yaitu cuci piring ya. Ini tuh cucian piring udah numpuk banget ya teman-teman, apalagi sekarang aku kalau masak nasi itu kan didandang kayak gini ya. Jadinya tuh tambah banyak gitu ya cuciannya, tapi nggak apa-apa, ini aku pelan-pelan kerjain. Mumpung anaknya juga lagi anteng-antengnya gitu ya. Buat teman-teman yang udah subscribe video aku ucapin terima kasih, dan yang belum subscribe boleh di subscribe dulu, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar setiap aku upload video teman-teman gak ketinggalan. Nah, gak terasa ya teman-teman, setelah aku nyerocos terus, akhirnya kerjaan aku cuci piring udah kelar, tinggal aku bilas-bilasin aja. Ini tuh kerjaan bisa 1 hari sampai 3 kali lah, udah kayak minum obat aja gitu ya. Pokoknya ini selalu numpuk aja di wastafel gitu ya, karena anak aku itu kadang kalau minum 1 kali minum ganti gelas gitu ya, kadang ngambil piring buat makanan ditumpahin di piring kayak gitu. Jadi ya gak bakal kosong lah ini wastafel ya, tapi nggak apa-apa biar ibunya itu ada kerjaan ya teman-teman, daripada ibunya pengangguran terus di rumah gitu ya. Setidaknya meskipun tidak menghasilkan uang, tapi ibunya tuh bisa bergerak cepat gitu ya buat melakukan pekerjaan di rumah. Kadang tuh suka heran ya sama orang ataupun suami gitu ya, yang selalu bilang di rumah itu enak gak ngapa-ngapain gitu ya, cuma ngomong anak.
Coba aja gitu ya pemikiran laki-laki atau pemikiran tetangga itu bisa sedikit berpikirlah kalau ibu rumah tangga yang hanya kerjaannya di rumah itu tuh malah lebih banyak pekerjaannya ya teman-teman, apalagi kita itu kan produktif hanya di rumah aja gitu ya, kerjaannya full 24 jam dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu tuh kerjaan masih aja ada gitu ya yang harus kita kerjakan. Apalagi yang punya anak kecil seperti aku gitu ya teman-teman, menguras emosi dan tenaga kalau menurut aku ya. Jadi jangan sepelekan pekerjaan ibu rumah tangga yang hanya di rumah saja gitu ya. Tolong dihargailah setidaknya. Kok malah jadi curhat ya teman-teman, maaf ya, karena memang ya seperti itu kenyataannya, selalu dipandang sebelah mata gitu ya kalau ibu rumah tangga yang hanya di rumah aja gak bekerja di luar. Nah, di sini aku udah selesai cuci piringnya dan sambil curhat-curhat sedikit gitu, nggak apa-apa ya teman-teman, mengeluarkan isi hati biar gak timbul jerawat ya kan. Nah, lanjut di sini aku mau lipetin baju. Ini aku sambil ngobrol sama anak-anak gitu ya. Ini aku lipetin di malam hari sehabis maghrib kalau gak salah ya. Ini videonya sebenarnya udah beberapa hari yang lalu. Cuman baru aku edit gitu ya teman-teman, baru sempet, jadinya agak-agak sedikit lupa gitu aku ini ceritanya. Nah, ini aku lagi lipetin baju anak aku tuh minta dipakein tas gitu, katanya mau sekolah ya, jadi dia itu salim-salim gitu sama aku, terus sama masnya juga, jadi pokoknya dia itu lagi lucu-lucunya banget gitu ya. Pokoknya setiap apa yang aku omongin gitu ya, anak aku tuh selalu niru-niru lah apa yang aku lakuin gitu ya. Jadi kayaknya harus dijaga-jaga gitu ya kalau ngomong. Apalagi kalau aku marahin emasnya gitu, dia itu suka ikut-ikutan. Jadi akunya juga malah gak jadi ikut marah gitu ya, malah senyum-senyum sendiri lihat kelakuan anak aku yang kecil. Ya kayak gitulah teman-teman ya, namanya berumah tangga, punya anak gitu ya, kalau masalah itu pasti ada, apalagi cobaan dari anak itu ya, Masya Allah banget. Tapi insya Allah ya semua itu berkah lah ya buat kita gitu, kapan lagi kita ngerasain seperti ini gitu ya, mumpung anak-anak masih pada kecil juga, direcokin anak itu nggak apa-apa ya, wajarlah sebagai emak gitu ya, kita itu kalau lihat anaknya ngeyel ataupun gimana gitu ya, kalau marah-marah sedikit itu wajar aja sih, manusiawi ya teman-teman. Nah, lanjut lagi kelipatan baju ya, ini udah beberapa hari nggak aku lipetin karena memang ini pekerjaan aku yang sangat bikin aku males banget ya, beda sama cuci baju gitu ya, aku paling seneng banget buat nyuci baju. Karena apa? Karena tinggal giling aja ya teman-teman, pakai mesin cuci gitu kan, kita nggak ngeluarin tenaga. Nah, kalau lipetin baju ini tuh Masya Allah, apalagi nyetrika itu tuh ya, aku seminggu sekali aja kadang males gitu ya teman-teman, tapi mau gimana, karena kalau seragam sekolah itu tetap harus disetrika gitu ya. Nah, lipetin baju ini tuh aku harus ngumpulin dulu nih moodnya. Jadi kalau udah kita semangat, baru deh aku kerjain nih lipetin baju kayak gini, biarin aja numpuk di kasur gitu ya. Karena kasurnya juga kan gak dipakai buat tidur, jadi biarin aja lah buat nyimpen baju yang belum dilipet gitu, tahu-tahu nanti diambilin mau salin baju, tahu-tahu nanti udah tinggal sedikit lagi gitu ya. Jadi nanti nunggu tinggal sedikit baru deh dilipetin gitu kalau aku ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, ada yang sama nggak sama aku kalau lipetin baju itu harus nunggu mood dulu baru gitu ya bisa dikerjain. Nah, ini lipetin bajunya udah selesai. Di sini juga anak aku udah ngampirin terus ya, takutnya nanti malah diobrak-abrik lagi, kerjaan aku percuma kalau diobrak-abrik ya teman-teman. Nanti malah kalau udah diobrak-abrik sama anak itu malah aku biarin males lagi gitu ya buat dikerjain. Nah, ini dia malah joget-joget kayak gini.
Aku tuh kadang kalau lagi edit video gitu ya, suka ketawa-ketawa sendiri lihat anak aku yang kunyil ini, Masya Allah banget. Dia itu paling seneng teman-teman kalau dengerin musik dangdut gitu ya. Pokoknya kayak nyetrum aja gitu kalau udah ada musik dangdut pasti joget-joget. Nah, setelah beres lipetin baju, di sini kerjaan aku masih belum selesai juga ya. Karena memang banyak banget ya pekerjaan aku di rumah itu, kalau misalkan harus divideoin satu persatu itu bisa sampai berjam-jam ya teman-teman. Makanya di sini aku pilih-pilih aja lah videonya gitu ya biar gak terlalu panjang durasinya. Karena ya apa ya, ada aja gitu yang harus dikerjain kalau misalkan kita itu nurutin semua yang harus dikerjain ya. Nah, di sini aku mau ganti spray dulu karena kemarin anak aku ada ngompol di kasur gitu. Aku nggak pakein pampers ya teman-teman, lupa ketiduran gitu. Aku kan biasanya pakein anak aku pampers itu menjelang tidur aja ya. Kalau misalkan habis mandi sore biasanya aku nggak pakein pampers dulu, jadi nanti aja pas mau tidur baru deh aku pampersin. Cuman kemarin malam itu akunya ketiduran, jadi ya udah deh kebablasan, tahu-tahu kasurnya basah gitu ya. Nah, ini pasang spraynya udah selesai, aku juga dibantuin nih sama bestie aku. Dia itu bener-bener deh ya bisa niruin ibunya gitu, ngapa-ngapain pasti ngikutin aja, beda sama emasnya ya, mungkin karena emasnya kan laki-laki ya teman-teman, jadinya kurang peka gitu ya sama ibunya. Kalau ini anak yang kecil, dia itu pasti ikut-ikutan apa yang dikerjain ibunya itu pasti dia niru gitu ya. Nah, ini tinggal aku pakein sarung bantalnya aja ya teman-teman. Di sini aku pakein satu. Nah, ini tuh rencana kita mau tidur di ruang tengah maksud aku ya, di depan TV gitu. Karena Mas Pian udah mapan di situ pakai kasur lantainya. Jadi ini udah deh tinggal aku beresin aja. Nah, ini juga aku mau beresin mainan-mainan. Tahu nggak sih teman-teman, nih anak aku sekarang lagi seneng banget buat nyapit boneka. Kalau tiap ke warung itu pasti minta beli koin buat nyapit. Tapi untungnya itu setiap beli koin itu pasti dapat ya teman-teman bonekanya nih. Banyak banget, satu keranjang penuh itu hasil capitannya mereka berdua. Tapi yang gede-gede itu tuh cuma beli ya teman-teman. Kalau yang kecil-kecil itu tuh ada 10 biji atau berapa ya. Mereka itu nyapit terus gitu ya kalau tiap ke warung. Makanya aku tuh males kalau ke warung situ, karena pasti mereka itu minta koin ya buat nyapit boneka gitu ya. Meskipun mereka itu selalu dapat gitu ya boneka, tapi dipikir-pikir tuh buat apa gitu ya, udah banyak banget di rumah boneka. Tapi mungkin kesenangan mereka itu berbeda ya teman-teman. Di saat perjuangannya mau nyapit terus dapat itu mereka itu gembira gitu ya. Kalau aku tuh kadang jengkel, di rumah udah banyak boneka malah tambah-tambah lagi gitu ya. Nah, kemudian di sini aku mau beresin kursi. Di sini aku nggak nyapu-nyapu sama lap-lap gitu ya karena Mas Pian udah tidur. Nah, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.